Pernahkah kamu masuk ke sebuah ruangan, lalu lupa mau apa? Atau mungkin kamu pernah lupa meletakkan ponsel, kunci, atau bahkan lupa nama seseorang yang baru saja kamu temui. Fenomena ini kini semakin sering terjadi, bahkan di usia yang masih tergolong muda. Bagi banyak orang dewasa muda dan paruh baya, kejadian lupa seperti ini semakin sering terjadi. Tidak hanya sekadar lupa hal kecil, tapi juga mulai kesulitan fokus, mudah terdistraksi, dan merasa otak seperti berkabut sepanjang hari. Masalah lupa dini, yang dulunya lebih sering dialami orang tua, kini mengganggu kehidupan orang-orang berusia 30-an dan 40-an. Banyak yang merasa cemas, takut ini adalah tanda-tanda awal penyakit serius. Padahal seringkali penyebabnya adalah gaya hidup modern yang penuh tekanan. Stres kronis, kurang tidur, kebiasaan malas bergerak, dan pola makan tidak sehat menciptakan kondisi yang pas untuk penurunan fungsi otak. Paparan gadget berlebihan, multitasking tanpa henti, dan kurangnya waktu untuk relaksasi juga memperburuk situasi ini. Banyak dari kita tidak sadar bahwa kebiasaan sehari-hari seperti begadang, makan sembarangan, dan jarang bergerak perlahan-lahan merusak kemampuan otak untuk mengingat dan berpikir jernih. Otak kita butuh tidur berkualitas, gerakan, dan nutrisi yang cukup agar bisa berfungsi optimal. Tanpa itu, otak jadi lemot dan gampang lupa. Dengan memperbaiki pola hidup, kita bisa membantu otak kembali tajam dan responsif. Ini adalah tanda bahaya, bukan sekadar kebiasaan sepele yang tidak berbahaya. Jika dibiarkan, masalah ini bisa berkembang menjadi gangguan kognitif yang lebih serius di masa depan. Mengabaikannya adalah risiko yang tidak bisa kita ambil. Setiap gejala kecil adalah sinyal dari tubuh dan otak kita untuk segera bertindak. Tetaplah di sini, kami akan tunjukkan cara membangun kembali jalur otakmu dan mendapatkan kembali kejernihan pikiranmu. Bersama, kita bisa melawan lupa dini dan menjaga kesehatan otak untuk masa depan yang lebih cerah. Dulu, banyak orang percaya bahwa otak manusia berhenti berkembang setelah masa kanak-kanak. Kita mengira, setelah dewasa, otak menjadi statis dan tidak bisa lagi berubah. Namun, anggapan ini ternyata keliru. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, para ilmuwan menemukan fakta menakjubkan. Otak kita tetap bisa berubah, beradaptasi, dan tumbuh sepanjang hidup. Ilmu saraf modern telah mengungkap kekuatan super otak yang disebut neuroplastisitas. Ini adalah kemampuan luar biasa otak untuk membentuk ulang dirinya sendiri, bahkan di usia lanjut. Setiap pengalaman, pembelajaran, dan tantangan baru bisa menciptakan jalur-jalur baru di otak kita. Neuroplastisitas berarti otakmu tidak pernah benar-benar berhenti berkembang. Ia bisa menata ulang dan membentuk hubungan-hubungan baru kapan saja, selama kamu terus memberinya rangsangan. Belajar hal baru, mencoba aktivitas berbeda, atau sekadar keluar dari rutinitas bisa memicu perubahan positif di otak. Setiap kali kamu mempelajari keterampilan baru, mengasah ide, atau menghadapi tantangan, otakmu secara fisik membentuk ulang dirinya. Proses ini memperkuat koneksi antar sel otak dan menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk berpikir, mengingat, dan beradaptasi. Artinya, kamu bukan sekadar penonton dalam proses penuaan. Kamu adalah arsitek kesehatan kognitifmu sendiri. Dengan memilih aktivitas yang menantang, kamu bisa membangun otak yang lebih sehat dan tangguh, bahkan di usia lanjut. Setiap tantangan baru, baik fisik maupun mental, membantu membangun cadangan kognitif. Ini seperti menciptakan jalan-jalan alternatif di otak, sehingga jika ada jalur yang rusak, otak tetap bisa berfungsi optimal. Namun, penting untuk diingat, gunakan atau hilangkan. Jika otak jarang digunakan, koneksi-koneksi yang tidak terpakai akan menghilang seiring waktu. Ketidakaktifan, baik secara fisik maupun mental, membuat otak membuang jalur-jalur yang tidak lagi dipakai. Inilah sebabnya mengapa kebiasaan pasif bisa mempercepat penurunan fungsi otak. Kabar baiknya, kamu punya kendali penuh. Dengan tetap aktif secara mental dan fisik, kamu bisa memicu perubahan positif, memperkuat otak, dan menjaga daya ingat serta kemampuan berpikir tetap tajam. Di bab berikutnya, kami akan tunjukkan cara-cara praktis untuk memanfaatkan neuroplastisitas agar otakmu tetap tajam, sehat, dan tangguh menghadapi tantangan hidup. Sering lupa seringkali memicu ketakutan akan demensia atau Alzheimer. Tapi mari kita jelaskan kebingungan ini. Demensia adalah istilah umum untuk gejala seperti hilang ingatan. Alzheimer hanyalah salah satu penyebabnya. Hilang ingatan parah bukanlah bagian normal dari penuaan. Jangan abaikan tanda-tanda awal. Alzheimer dini bisa menyerang orang dewasa muda,
Tapi pilihan gaya hidup memainkan peran besar dalam risiko. Genetika memang penting, tapi itu bukan takdir. Hingga 40% kasus demensia bisa dicegah atau ditunda dengan mengubah kebiasaan penting. Pilihan harianmu membentuk masa depan otakmu. Selanjutnya, perubahan gaya hidup apa yang paling berdampak? Jika ada pil ajaib untuk kesehatan otak, itu adalah olahraga. Aktivitas fisik meningkatkan aliran darah, mengalirkan oksigen dan melepaskan faktor pertumbuhan seperti BDNF yang membantu membangun sel-sel otak baru. Olahraga aerobik, berjalan, berlari, berenang, secara langsung mendukung memori dan pembelajaran. Kamu tidak perlu lari maraton, hanya 30 menit aktivitas sedang, 5 hari seminggu, sudah membuat perbedaan. Konsistensi lebih penting daripada intensitas. Temukan aktivitas yang kamu nikmati. Gaya hidup malas bergerak adalah risiko besar untuk penurunan kognitif. Gerakkan tubuhmu untuk menjaga otakmu tetap tangguh. Selanjutnya, kita akan membahas cara melatih pikiranmu juga. Otakmu butuh latihan mental sama seperti tubuhmu butuh latihan fisik. Tantang dirimu dengan aktivitas yang baru dan rumit, puzzle, belajar bahasa atau bermain alat musik. Bahkan perubahan kecil, seperti menggunakan tangan yang tidak dominan atau mengambil rute baru, memaksa otakmu untuk beradaptasi. Luangkan 15-20 menit setiap hari untuk latihan otak yang fokus. Aktivitas sosial, klub buku, permainan papan, menambah lapisan tantangan kognitif. Variasi dan tingkat kesulitan yang meningkat adalah kunci. Jika sudah mudah, naikkan levelnya. Jangan biarkan pikiranmu berjalan otomatis. Tantangan rutin menjaganya tetap tajam. Selanjutnya, bagaimana yoga dan mindfulness menjembatani kesenjangan antara tubuh dan pikiran. Yoga memadukan gerakan, napas, dan meditasi, menjadikannya alat yang ampuh melawan hilang ingatan akibat stres. Ini menurunkan kortisol, menenangkan sistem saraf, dan meningkatkan fokus. Bahkan praktik sederhana seperti 5 menit pernapasan sadar atau peregangan lembut dapat meningkatkan kejernihan mental. Yoga bukan tentang kelenturan, ini tentang menciptakan pikiran yang tenang dan fokus. Mengabaikan manajemen stres membuat otakmu rentan. Selanjutnya, temukan bagaimana gerakan menyenangkan seperti menari dapat meningkatkan fungsi otakmu. Menari adalah latihan otak yang lengkap, menggabungkan gerakan, belajar, bersosialisasi, dan bersenang-senang. Penelitian menunjukkan bahwa sering menari dapat secara drastis menurunkan risiko demensia. Kuncinya adalah mempelajari rutinitas baru yang memaksa otakmu untuk beradaptasi dan berkembang. Kamu tidak perlu menjadi profesional, cukup bergerak mengikuti musik yang kamu sukai. Menari melibatkan pikiran dan tubuhmu, mengurangi stres dan membangun cadangan kognitif. Jangan lewatkan peningkatan otak yang menyenangkan dan efektif ini. Selanjutnya, mari kita rangkum semuanya dengan dasar-dasar diet, tidur, dan manajemen stres. Olahraga dan tantangan mental memang sangat penting. Tapi tanpa fondasi yang kuat seperti diet, tidur, dan manajemen stres, semua usaha itu tidak akan maksimal. Ketiga pilar ini saling mendukung dan membentuk dasar kesehatan otak yang optimal. Bayangkan tubuhmu seperti mesin canggih. Tanpa bahan bakar yang tepat, istirahat yang cukup, dan perawatan rutin, performanya pasti menurun. Pilihlah makanan yang menutrisi otak. Pola makan Mediterania adalah contoh terbaik. Konsumsi buah-buahan segar, sayuran berwarna-warni, biji-bijian utuh, kacang-kacangan, dan lemak sehat seperti minyak zaitun. Makanan-makanan ini kaya antioksidan dan nutrisi yang membantu melindungi sel-sel otak dari kerusakan. Hindari makanan olahan, gorengan, dan gula berlebih, karena bisa memicu peradangan, mempercepat penuaan otak, dan menurunkan daya ingat. Membaca label makanan dan memilih bahan alami adalah langkah kecil yang berdampak besar. Tidur juga tak kalah penting. Prioritaskan 7-9 jam tidur berkualitas setiap malam. Saat tidur, otakmu melakukan proses pembersihan racun, memperbaiki jaringan, dan memperkuat ingatan serta kemampuan belajar. Kurang tidur bisa membuatmu mudah lupa dan sulit berkonsentrasi. Stres kronis adalah musuh utama otak. Atasi dengan mindfulness, meditasi, atau sekadar menarik napas dalam-dalam. Tetapkan batasan antara pekerjaan dan waktu pribadi, serta luangkan waktu untuk bersosialisasi dan tertawa bersama orang terdekat. Jangan remehkan kekuatan hubungan sosial. Kesepian bisa berdampak buruk bagi kesehatan otak, bahkan setara dengan risiko merokok. Tetaplah terhubung dengan keluarga dan teman, baik secara langsung maupun virtual.
Semua pilar ini, makan sehat, tidur cukup, dan manajemen stres, akan memperkuat manfaat dari olahraga dan stimulasi mental yang kamu lakukan. Mereka saling melengkapi dan membentuk sistem pertahanan otak yang kokoh. Sekarang, mari kita akhiri dengan cetak biru untuk kesehatan otak seumur hidup. Dengan membangun kebiasaan-kebiasaan ini, kamu sedang berinvestasi untuk masa depan yang lebih tajam, sehat, dan bahagia. Masa depan otakmu ada di tanganmu. Gerakan harian dan tidur berkualitas tidak bisa ditawar. Carilah hal baru dan tantangan. Belajar, menjelajah, dan terhubung. Makanlah makanan utuh dan hindari makanan olahan. Jangan biarkan dirimu malas bergerak atau terisolasi. Perubahan kecil yang konsisten akan menumpuk seiring waktu. Mulailah dengan satu kebiasaan dan kembangkan dari sana. Anggap otakmu seperti taman, sirami bunga-bunganya, cabuti rumput liarnya. Ini bukan perbaikan cepat, ini adalah komitmen seumur hidup. Investasikan pada pikiranmu sekarang, dan dirimu di masa depan akan berterima kasih. Tetaplah tajam, tetaplah ingin tahu, dan teruslah bergerak maju.